Demi Allah nggak penting. Jadilah manusia biasa di hadapan manusia yang biasa aja. 3 prinsipnya. Dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 kolbu, 2 sodru, 3 fuad, yang keempat al-lub, jamak dari ulul albab. Apa itu al-lub? Inti dari kejujuran hati manusia. Allahu Akbar, lagi azan. Teman-teman lagi main cacing. Ada bisikan dalam hati, saya harus sholat, ada? Ada. Ibu-ibu lagi masak. Allahu Akbar, lagi masak ini ada. Azan. Dan tahu kita itu harus sholat. Mohon maaf, yang pernah pacaran, ketika kita bilang, lu mau gak jadi pacar gue? Itu ketika bilang gitu deg-degan gak? Deg-degan, dan ketika mohon maaf pertama kali megang tangan pacar, itu ada sesuatu yang saya gak boleh. Dan itu namanya aluk, inti kejujuran dalam jiwa kita. Dan gak mau itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak mau, brother. Kita ini dalamannya udah bagus, Quran surat Ar-Rum ayat 30. Bawaannya udah keren kita ini. Kita pengen sesuatu yang baik, jujur. Ketika kita maksiat, kita ini gak nerima sebenarnya. Saya gak boleh kayak gini tuh sebenarnya. Saya gak mau kayak gini tuh. Tahu kita tuh. Coba bayangkan, Rasulullah SAW pernah sampaikan begini, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Bayangkan umat akhir zaman hari ini, malu ija sudah terkikis, gak ada lagi rasa malu. Sang handphone, taruh, apain? Apa? Kurangi min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'nih, di antara kebaikan seorang muslim dia tinggalin hal yang enggak bermanfaat. Dah. Segitu. Sungguh enggak masuk. Apalagi ahwat, adalah jangan rendahkan dirimu hanya untuk mendapatkan popularitas atau untuk dipuji. Ingat, badut itu cara menghargainya adalah dengan cara ditertawakan. Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-lub itu intinya, jangan bohong sama diri. Kita nggak mau maksiat. Ikhwan akhwat yang masih pacaran hari ini, putusin. Karena makna cinta yang seutuhnya, sejujurnya, saya kan seneng lah baca-baca buku filsuf. Ada makna dari eksistensialisme. Makna cinta menurut eksistensialisme. Apa makna cinta menurut eksistensialisme? Sebuah perasaan kepedulian yang teramat sangat dalam kepada sesuatu yang absolut. Yang absolut, mutlak, utuh. Yang absolut bagi saya dan kita seorang muslim, absolut itu Rob Allah, hanya Allah yang mutlak. Yang maha dari segala maha Allah. Yang maha cinta Allah, yang maha kasih sayang Allah, yang maha perindu Allah, yang maha kemudian lembut Allah, semuanya absolut mutlak hanya milik Allah. Maka lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Bahasa cinta dalam Quran dalam bahasa Arab disebut dengan hub, cinta itu. Nah, ini makna cinta yang sesungguhnya, sisanya syahwat. Zuyina linasi hubus syahawati minan nisa wal banina wal qanat, dan seterusnya. Quran surat Ali Imran ayat 14. Itu kan syahwat disebutkan. Ini kesahwatan seseorang manusia cenderung kepada wanita. Kita ngelihat wanita demen enggak? Jujur. Ngelihat wanita demen? Demen, brother. Ahwat ngelihat laki-laki biasa aja. Ahwat jawab dengan jujur. Ngelihat laki-laki badan six pack, buka baju, dikasih minyak jalantah terus gini. Suka enggak? Hah? Enggak. Coba kalau kita, brother. Ana belum sebutin, antum udah kebayang. Itu laki-laki. Hebat, luar biasa. Makanya hati-hati, nanti ada hisab imajinasi. Hati-hati. Apalagi yang sering bawa handphone ke kamar mandi. Astagfirullah, istighfar. Ngapain? Main cacing. Astagfirullah. Ya. Nah, ini
Wa minan nasi mayatakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang kemudian menjadikan sembahan-sembahan lain selain Allah. Mereka menjadikan tandingan-tandingan yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Lanjutkan ayatnya. Wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman dan orang yang beriman itu cintanya teramat sangat amat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa sifat orang yang beriman itu kecintaan sama Allah luar biasa. Jadi dia milih mau main atau kajian, kajian. Mau main atau kajian, kajian. Terus dia menetapkan buat kajian, kajian. Mau menjadi lebih baik. Kita bisa milih mau tidur atau sholat, kita pilih sholat. Mau sedekah atau kemudian belanja, kita pilih sedekah. Apapun yang kemudian dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan kemudian dibisikkan ke dalam al-lub biar kita mengerjakan sesuatu yang baik itu. Tapi syahwat kita, nafsu kita yang mengajak kita untuk kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kebodohan yang paling besar? Apa kejahatan yang paling besar? Kejahatan dan kebodohan yang paling besar adalah ketika engkau diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih harta sama Allah, dikasih mata sama Allah, dikasih telinga sama Allah, dikasih kaki sama Allah, dikasih kendaraan sama Allah, tapi kita pergunakan untuk mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Hati dari Allah, maka jadikan hati ini hanya untuk Allah. Maka apa kebaikan yang paling hebat? Ketika apapun potensi yang dikasih sama Allah, mata, pendengaran, kaki, handphone, motor, mobil, semuanya kita pakai untuk mendekat kepada Allah. Enjoy your life. Hijrah ini selalu slow, tetap slow, santai. Udahlah santai. Jangan ribet gitu. Dan jangan ribet menghisap amal orang. Dah. Antum begini, oh antum begini. Santai. Jangan-jangan kita yang lebih buruk dibanding mereka. Santai. Ada akhwat yang belum dihijab, boleh ikutan kajian di MRKR? Boleh. Rangkul teh, Masya Allah. Cantik loh teteh kalau dihijab, bismillah. Tapi hijabnya bener, jangan sampai kesel. Nih ya dihijab kamu ya. Siapin, ada booth di sana. Misalkan ada booth coba hijab, BCH, booth coba hijab. Ah cantik ya, tapi kalau ada laki-laki usir aja. Kan geuleuh ya laki-laki dihijab, dicadar, kumisan, astagfirullah. Apa namanya, cross hijaber lagi musim ya. Dicadar, lagi latihan. Nah yang belum dihijab, rangkul, yang sudah bercadar, sabar. Jangan menghina yang belum, sabar aja, ada prosesnya. Istri Kang Boni juga dicadar, latihan. Dan saya bahagia aja istri saya dicadar. Karena hemat kosmetik. Bisa banyak perawatan. Berangkat ke undangan, udah aja seadanya. Mamam kenapa dicadar? Nanti gak kelihatan cantik. Kata istri saya, Pap, cantik itu buat kamu karena Allah. Jadi pengen cepet-cepet ke hotel. Maaf ya jomblo ya gak akan paham. Ini alub inti jiwa. Maka lihat inti jiwa kita. Kita gak mau ngelakuin proses cinta dengan sesuatu yang salah dan bermasalah. Sore hari ini udah WhatsApp pacarnya, bismillah aja. Makanya ada artis nanya ke saya. Pulang umroh nanya ke saya. Ustadz gimana ya Ustadz, saya itu udah lama jadian sama dia, saya bilang putusin, bismillah. Tapi Ustadz doain saya doain. Ustadz gimana cara putusinnya, saya bikinin WhatsApp cara putus tuh. Sampai SMS-nya bentuknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk setiap kenangan yang indah yang telah engkau berikan. Alhamdulillah saya sudah menemukan jalan yang terbaik. Bahwa cinta itu ternyata setinggi langit pengharapannya. Serendah bumi ketulusannya. Dan hanyalah Allah dan kepadanya lah kita kembali. Mohon maaf, hubungan ini gak bisa kita terus lanjutin. Aku sudah menemukan kesejatian cinta, bahwa sejati cinta itu hanya kepada Allah. Salah kalau aku mencintaimu karena bisikan iblis. Biarkan nanti jika aku sudah siap, aku akan melamarmu, menikahimu. Bismillah. Mohon maaf, hubungan kita hari ini putus. Itu ahwat dikasih SMS kayak gitu langsung, oyak brother. Sakit. Coba.
Dan gak usah sok-sokan pulang dari MRKR, balik ngaji, teman-teman pengen putus syar'i. WhatsApp, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Udah biasa aja. Kalau mau lebih rileks, santai langsung Assalamualaikum. Maaf ya, kita nggak bisa terusin hubungan ini, kita putus, selesai. Ganti nomor dah. Set, itu namanya memutus silaturahmi. Pret. Dah, jaga biasa aja. Ini cara ngejaga hati kita. Milih mau atau enggak, cuman itu. Mau putusin atau enggak? Kalau enggak, silakan. Kalau mau putusin, mantap. Mau nikah atau enggak? Kalau mau nikah, bismillah. Berusaha yang sebaik-baiknya. Rencanakan itu dengan sebaik-baiknya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada mau yang dipertanyakan, silakan. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Terima kasih. Kalau tidak ada. Ada yang mau ditanyain, silakan. Afwan ya, lama. Jadi hati apa aja tadi yang pertama? Kolbu, sebutan hati. Yang kedua, soder ya, sudur. Yang ketiga, fuad. Yang keempat, alub. Nah mohon maaf, ada 3 kondisi hati. Kondisi hati yang pertama disebut dengan hati yang sehat atau kolbun salim, hati yang bersih, hati yang murni. Ada kondisi hati yang disebut kolbun mayyit, hati yang udah mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisyawah. Itu udah kekunci hati. Ngedengerin azan, gak ada niatan lagi buat sholat dan lain-lain. Nah hati yang ketiga disebut kolbun marid, hati yang sakit. Kadang maksiat, kadang taat, kadang sholat, kadang pacaran, gitu. Kolbun marid, sakit. Nah ini kalau sakit harus segera hubungi dokter. Harus segera hubungi asatidz yang ada di Bintaro. Wallahu a'lam bishawab.